Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutika dengan NIM A1C419099, kelas Rek C 2019. Di sini saya akan melakukan praktikum mandiri, yaitu praktikum perkembangan hewan dengan judul Sistem Reproduksi Hewan Jantan dan Betina. Sistem reproduksi atau sistem genital merupakan sebuah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan baru. Sistem reproduksi hewan pada jantan maupun betina pada dasarnya mencakup organ eksternal dan internal yang meliputi kelenjar dan saluran reproduksi. Sistem reproduksi hewan terdapat organ eksternal dan organ internal. Organ eksternal antara lain yaitu penis yang berfungsi sebagai alat pembuangan sisa metabolisme berupa cairan atau urinaria dan alat bantu reproduksi. Skrotum berfungsi untuk menjaga suhu dari testis agar tetap optimal, yakni di bawah suhu tubuh. Organ internal jantan antara lain testis berjumlah sepasang dibungkus oleh skrotum, berfungsi memproduksi sperma atau spermatozoa. Yang kedua yaitu saluran reproduksi, terdiri dari epididymis, tempat pematangan sperma, vas deferens, saluran sperma dari testis ke kantung sperma, saluran ejakulasi, dan uretra. Yang ketiga yaitu kelenjar kelamin yang terdiri dari kelenjar vesikula seminalis, tempat pematangan sperma, kelenjar prostat, penghasil cairan basah untuk melindungi sperma, kelenjar Cowper, penghasil lendir untuk melumasi saluran sperma. Sistem reproduksi betina terdapat organ eksternal dan organ internal. Organ eksternal antara lain yang pertama yaitu vulva, terdiri dari dua bagian. Bagian luar disebut dengan labia mayora, bagian dalam disebut dengan labia minora. Yang kedua yaitu mons pubis, yaitu penonjolan berlemak di sebelah ventral symphysis pubis dan daerah suprapubik. Yang ketiga yaitu labia mayora dan labia minora. Labia mayora menutupi dan melindungi organ reproduksi internal. Labia minora untuk melindungi vagina dan juga uterus. Organ internal betina antara lain 1. Ovarium, berfungsi memproduksi sel telur atau ovum dan sebagai penghasil hormon estrogen, progesteron, dan inhibin. Yang kedua yaitu oviduk, merupakan tempat terjadinya fertilisasi oleh spermatozoa. Yang ketiga yaitu uterus, merupakan tempat implantasi zigot yang berkembang menjadi embrio. Yang keempat yaitu serviks, menghasilkan cairan yang dapat memberi jalan menuju ampula dan menyeleksi sperma, menutup lumen uterus sehingga menutup kemungkinan mikroorganisme masuk ke dalam uterus. Yang kelima yaitu vagina yang merupakan organ kopulasi betina. Sistem reproduksi ikan dinamakan dengan gonad. Pada ikan jantan, gonad disebut dengan testis. Pada ikan betina, gonad dinamakan dengan ovarium. Di sini saya akan melakukan pengamatan organ reproduksi ikan patin betina. Dalam praktikum ini, bahan dan alat yang diperlukan yaitu ikan patin betina, pisau sebagai alat pembedah, dan styrofoam sebagai alas untuk membedah ikan. Ikan yang masih hidup didislokasi terlebih dahulu sampai ikan mati atau tidak bergerak lagi.
Baiklah, langsung saja kita bedah ikan menggunakan pisau. Organ reproduksi atau gonad ikan betina terdiri dari ovarium yang berjumlah sepasang berwarna bening kemerahan. Ovarium terletak di dekat usus, mengisi 2/3 rongga perut atau hampir menutupi organ-organ tubuh. Ovarium berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum. Inilah hasil praktikum sistem reproduksi pada ikan patin betina. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.